Geger, geger, geger. Putri Daka, seorang pengusaha asal Palopo, baru-baru ini kembali menjadi perhatian netizen. Usai kontennya viral karena memberangkatkan umroh Bapak Rifai, seorang muazin tunanetra. Kebetulan saya ada rezeki, bapak saya berangkatkan umroh. Alhamdulillah, terharu banget gak sih? Semoga berkah ya rezekinya, Pak. Gimana sih cerita selengkapnya? Kita bahas langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Allah, bersyukur sepanjang waktu. Pagi-pagi Ambyar sudah hadir seorang pengusaha asal Palopo, ada Ibu Putri Daka. Kita panggilnya Mbak Putri Daka aja ya. Ya. Mbak Putri Daka dan juga seorang muazin Pak Rifai. Selamat pagi Bapak Rifai. Selamat pagi Bapak. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar. Ini Pak Rifai seorang muazin yang diberangkatkan umroh oleh Mbak Putri Daka. Tapi kita pengen cari tahu dulu tentang sosok Mbak Putri Daka. Ini sebagai seorang pengusaha di Palopo, betul? Betul. Pengusaha apa sih? Ada beberapa perusahaan. Oke. Makassar ya? Makassar. Ya. Jadi viral di media sosial karena kontennya sering berbagi. Ya. Gitu ya? Ya. Itu biasanya dilakukan untuk berbagi itu seminggu bisa berapa kali sih? Kalau saya berbagi sebenarnya spontanitas saja. Jadi ada beberapa program yang saya laksanakan termasuk safari masjid. Safari masjid. Ya, jadi misalkan 1 minggu ini saya ada agenda safari masjid dari masjid ke masjid. Bukan hanya di wilayah Palopo atau Sulawesi Selatan lah. Ya. Di mana saya berada. Safari masjid itu kegiatannya seperti apa itu, Kak? Jadi safari masjid itu saya sholat. Misalkan saya dapat waktu Isya, saya sholat di masjid. Jadi saya keliling. Nah, ketika ada pemandangan yang memang kita bisa membantu. Nah, terkadang saya spontanitas. Saya ada beberapa program imam-imam masjid, guru-guru mengaji yang memang Allah titip rezeki hamba-hamba yang soleh melalui Kakak. Iya. Oke. Lalu Kakak langsung utarakan bantuan itu kepada mereka. Iya, secara Jadi spontanitas. secara spontanitas, spontan. apa yang dilihat, apa yang bisa Apa yang perlu dibantu, dibantu, maka itu yang bergeraklah di situ. Bergeraklah, iya. Termasuk ketika memberangkatkan Bapak Rifai ini Ya, ya. jadi- Kita mau kasih lihat artikel dulu yang satu Ya. ini, Mbak Ya. Putri Daka. Ya. Kisah muazin tunanetra diberangkatkan umroh gratis. Putri Daka pertama kali ketemu di masjid lagi jalan megang tembok. Pak Rifai sebagai muazin ya Pak ya. Di masjid apa namanya Pak di Palopo? Maros. Maros. Kota Maros. Oh. Maros. Kebetulan saya mau ke pabrik, saya ketemu, saya mampir sholat. Pas jam sholat, saya mampir sholat, ketemulah sama Bapak Rifai ini. Masya Allah. Pak Rifai, mohon maaf sudah berapa lama menjadi muazin Pak? Sudah ada 20-an. 20 tahun. 20 tahun. Wow. 20 tahun. Ketika Mbak Putri Daka bertemu dengan Pak Rifai itu memang lagi berjalan megang tembok atau gimana? Boleh diceritain nggak sih? Ya, jadi pada saat itu saya mampir sholat asar. Saya mampir sholat asar, kemudian saya sholat. Habis sholat, saya melihat Bapak yang terakhir keluar. Jadi pada saat keluar, beliau memegang meraba dinding. Habis beliau meraba dinding, hati saya terpanggil. Jadi pada saat itu, saya spontanitas saya punya niat. Jadi saya menunggu di depan pintu, Bapak Rifai keluar. Begitu Bapak Rifai keluar, saya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol kakak, jadi saya sampaikan, Pak Rifai, salam kenal. Jadi Pak Rifai, saya bertanya, Bapak mohon maaf, butanya dari lahir atau bawaan lahir? Beliau katakan di umur 7 tahun, beliau kena sakit ya Pak ya. Pak Rifai, Ini jadi pernah sempat ngeliat gitu. Ya. sempat bisa melihat ya. Di usia berapa dan gimana ceritanya kalau Bapak boleh ceritakan sama kami? Tiba-tiba tidak bisa melihat. Awalnya sakit Pak. Sakit itu cacar tumbuh di mata. Cacar di mata. Iya. Di usia berapa Pak? 7 tahun. 7 tahun.
Kemudian penglihatan mulai berkurang sampai akhirnya tidak bisa melihat. Ya, karena itu isi mata bengkak besar, akhirnya meletus itu isi mata rusak. Oke, jadi sempat melihat ya Pak ya, sampai akhirnya sekarang hadir di sini dan kemarin juga sempat diberangkatkan umroh. Ketika Mbak Putri Daka menghampiri Bapak, memberikan kabar bahagia, punya niat untuk memberangkatkan Pak Rifai untuk berangkat umroh. Apa dalam pikiran Bapak saat itu? Saya syukur Pak, karena sebelumnya itu ini tidak pernah saya ketemu. Tiba-tiba di Bu Putri datang sama saya, langsung mengatakan berangkat kaki umrah. Kadang tidak punya apa-apa Pak, sehingga saya sangat bersyukur dan dapat dibayangkan bahwa tidak pernah saya bayangkan bahwa saya bisa pergi umrah. Insyaallah. Rencananya kapan untuk pergi umrohnya Mbak? Kemarin itu di tanggal 23 kemarin, cuman dari visa Arab sendiri belum keluar. Jadi Bapak ini kemarin saya mau berangkatkan berdua istri, tapi karena kebetulan Bapak ada orang tua yang masih sakit, sudah dalam keadaan pikun, sehingga istri tidak bisa mendampingi. Benar. Di Bapak sama siapa berangkat? Asisten saya 3 orang. Jadi ada 14 orang saya berangkatkan untuk tahun ini lagi. Oh wow. Semoga rezekinya tambah luas lagi untuk bisa berbuat kebaikan bagi orang banyak. Tapi buat Pak Rifai sendiri, ini kan impian bagi semua umat muslim ya, bisa pergi untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketika Bapak tahu, padahal Bapak nggak kenal loh sama Putri Daka ini, sama sekali. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Nggak kenal ya Pak? Iya. Kemudian datanglah Mbak Putri Daka. Buat Bapak, sosok Putri Daka, untuk Bapak itu seperti apa sih? Ya. Malaikat ya Pak ya, Iya. yang diutus oleh Allah ya melalui Mbak Putri ya. Iya. Kita berharap bukan hanya Pak Rifai, tapi banyak juga orang yang bisa terbantukan oleh Mbak Putri Daka. Tapi saya mau nanya sama Pak Rifai, selain sebagai muazin, Bapak pekerjaan sehari-harinya apa Pak? Tidak ada Pak. Jadi pada saat saya menunggu depan pintu, kemudian saya memberi kabar bahagia buat Pak Rifai, saya penasaran untuk mengantar beliau ke rumahnya. Jadi pada saat saya antar beliau ke rumahnya itu jaraknya 500 meter. Dan beliau sendiri berjalan kaki. Dan beliau terkadang jatuh. Beliau bolak-balik selama 5 waktu, kemudian saya sampai di rumah Pak Rifai, saya ketemu dengan istri. Dan pada saat itu ya mungkin Allah sudah menitipkan rezeki. Jadi apapun yang kita rencanakan hari ini itu sebenarnya semua sudah skenario Allah. Betul, ya. Jadi mungkin hanya kebetulan melewat tangan saya yang Allah titip. Pada saat saya masuk ke rumahnya, ya mohon maaf Pak Rifai, istrinya pun menangis. Bahwa hari ini memang sama sekali belum ada apa yang dimasak. Dan yang lain-lain gitu ya. Bahwa ini merupakan bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata adanya melalui umatnya, termasuk Mbak Putri Daka. Kita berharap semoga bukan hanya Mbak Putri Daka, tapi juga banyak yang lain yang bisa membantu siapapun yang membutuhkan. Dan kita berharap Mbak Putri Daka sekali lagi diluaskan rezekinya supaya bisa membantu yang lain, dan ada Putri Daka lainnya yang bisa membantu sesama. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambil.